Saya nggak pernah lihat terahnya ya. Yang pasti kalau burung lapang itu lupakan terah lah. Yang pasti cara kerja dia di lapang kayak apa. Minimal durasi kerjanya aman. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights. Nama saya Pupun Purnama dari Purnama Bird Farm. Ini Om, kan banyak permintaan ya dari teman-teman, katanya suruh membongkar gitu rahasia rawatan kenari Om. Sedangkan Om kan punya amunisi buat event nasional nih Om. Coba Om pengen tahu Om rawatannya kayak gimana Om? Kalau untuk rawatan itu, yang pertama harus tahu dulu karakter burungnya. Kalau saya punya patokan satu, burung itu dibagi dua macam, settingan lapang ya. Burung itu satu, burung yang settingannya rendah, itu harus dikasih pakan kenceng, baik harian, nanti di lapangnya ditambah lagi itu. Biasanya kalau burung yang rendah, birahinya susah naik, pakan hariannya saya pakai prestig harian. Untuk ke lapangnya kita kasih biasanya dimulai dari sayur dulu, sayuran hijau, pakcoy biasanya. Kalau nggak pakcoy kasih jagung. Nanti terakhir baru telur puyuh. Nah, telur puyuh ini menyesuaikan. Ada yang dikasihnya di awal, season pertama naik suruh buang birahi dulu, baru dikasih selanjutnya udah buang birahi, baru cabut tuh telur puyuhnya. Ada lagi yang telur puyuhnya dikasih setelah naik pertama. Jadi perawatan itu sesuai dengan karakter burungnya, tidak bisa dipastikan. Yang pasti setiap kita di latber itu mencari settingan, bukan untuk berlomba sebetulnya. Nah, kita bawa burung untuk di event besar, dimantepin dulu tuh di latber. Settingannya kayak gini, kalau dikasih di awal bagaimana telur puyuhnya, dikasih pakan ini, kita ulik gitu. Itu Om buat amunisi buat main nasional emang ada berapa burung Om? Saya sekarang ada 4 burung. 4 burung. Semuanya dikecil. Nah, nanti mau keluar lagi 2 di kelas besar, Yorkshire 2 ekor udah saya siapin. Itu yang biasanya gitu ya, kalau pengen yang bagus itu ngambilnya dari jenis apa Om kenarnya? Kalau saya nggak pernah lihat terahnya ya. Yang pasti kalau burung lapang itu lupakan terah lah. Yang pasti cara kerja dia di lapang kayak apa. Minimal durasi kerjanya aman. Kalau bisa usahain dia punya gaya yang mewah lah. Yang ketiga yang nggak boleh dilupakan itu burung harus punya kelebihan dibanding yang lain. Satu, warnanya. Jangan sampai warnanya ya gelap, karena memang nggak bisa dipungkiri sekarang itu memang lomba sampai malam. Jangan sampai kelemahan burung kita membuat nggak dinilai gitu. Berarti yang kedua, kalau jenis itu nggak masalah Om? kalau di standar kecil ya usahakan yang kecil. Sekarang ini kan sudah mulai banyak silangan ya. Ada yang dikawinin sama silangan burung-burung impor seperti bebe, SF, giboso. Kenapa disilangkan dengan yang bongkok seperti itu? Karena untuk menghindari ngeruji. Sering kali di event besar itu penilaian di atas 10 menit. Kenapa 10 menit? Karena perputarannya satu juri itu pegang satu blok. Kalau ada 6 blok, satu juri 3 menit, berarti di atas 10 menit tuh pasti. Berarti 18 menit, hampir 15 ke atas lah. Berarti burung itu harus punya kemampuan yang satu, nggak ngering, nantinya nggak ngeruji tuh.
Kalau udah mulai ngeruji pas penilaian akhir, ya ngeruji otomatis minus, negatif. Nah, banyak yang sekarang disilangkan dengan burung-burung bongkok. Kenapa? Untuk ngejar nagennya itu loh, nggak ngeruji, anti ruji. Itu biasanya Om Pupun pribadi kalau misalkan untuk melatih burung kenari itu paling itunya umur berapa bulan tuh Om? Saya begitu dia mulai ngerecek, ngejalur, kalau bahasanya saya tuh set fall. Nah, begitu set fall saya simpan di kandang kecil. Seperti itu tuh. Kandang lakbet yang kecil. Saya simpan di situ. Kasih tangkringan satu. Kasih pakan seperti biasa. Kalau misalkan emang burungnya gacor, ya kasih pakan. Saya buat sendiri sih kalau pakannya campuran pakan kiloan dengan hover biasanya. Kalau vitamin Om, vitamin itu ada ke vitamin? Saya biasanya kalau vitamin, kalau anakan pengen cepet gacor, saya kasih Spektra. Buat sendiri sih dari minyak gitu. Coba lihat Om vitaminnya Om. Kalau yang Spektra seperti ini, nanti dikasihkan ke telur puyuh. Ini ada. Ada lagi, kalau nggak mau pakai yang dasarnya minyak, ada lagi yang seperti ini. PBF Hoki, ini memacu gacor. Jadi anakan di saya pakai ini biar gacornya cepat dan cepat pecah suaranya. Biasanya pakai itu aja. Kalau anak-anak nggak pakai yang aneh-aneh, doping itu segala macam saya nggak pakai, cuma vitamin aja. Berarti kalau pakan mah ngeracik sendiri gitu? Pakan sendiri, kiloan biasa, pakai hover. Kenapa butuh hover? Karena biasanya hover itu untuk memenuhi gizi. Kalau pakan kiloan doang, itu sepertinya gizinya kurang. Gitu. Ini Om, emang Om sudah berapa tahun gitu main dari kenari Om? Saya 2012 awalnya, karena ada temen dia ternak kenari, titip jual di toko saya. Waktu itu toko saya masih di Otista, toko sepeda. Nah, titip jual kenari pertamanya. Cuma lama-lama kok ada yang beli, saya ambil lagi. Enak gitu. Waktu kecil awalnya sih, awal banget, saya pernah ngerawatin kenarinya papa saya dulu. Papa saya dulu jual Huamei. Dia ngambil dari impor. Nah, ada yang tuker tuh, Huamei-nya ditukar sama kenari, tuker tambah. Waktu itu saya yang ngerawatin kenarinya. Ngerawatin kenarinya sampai SD lah, SD kelas 6, kelas 5. Nah, dari situ kan SMP udah mulai remaja lah, udah nggak mikirin kenari waktu itu. Waktu itu kenari jenis Holland, warna kuning. Saya seneng banget, lagunya enak, orisinil biasanya. Makanya saya sampai hari ini seneng impor. Kenapa? Karena lagunya orisinil. Selain ini Om, selain buat nyeting-nyeting ke lapangan, Om pribadi ternak juga tahu nggak? Ada ternakan, jadi burung-burung lapang. Saya punya visi gini, saya punya beli burung mahal, cuma saya mainin di lapang, kasihan. Burung ini satu hari, saya pernah punya burung mewah banget, kecil, segede burung gereja lah. Nah, burungnya waktu itu sakit. Saya pikir kalau burung ini mati, sayang nggak punya turunan. Waktu itu saya kawinin sama betina impor juga. Anaknya lumayan banyak. Cuman sayang burungnya, kakinya waktu itu ada trouble, jadi mati burungnya. Tapi saya waktu itu untung dikawinin. Waktu itu saya mikir gitu. Kalau kita punya burung mewah, cuma kita simpan di rumah, kasihan terahnya nggak akan berkembang biak. Jadi burung itu punya nilai plus. Kita beli mahal boleh, tapi tetap kita harus pikirin burung ini juga punya hak untuk berkembang biak. Jangan cuma kita simpan, kita aduin, kita kontesin, suruh cari duit, ada yang seperti itu. Tapi burung ini tidak punya hak untuk berkembang biak gitu. Dan kita juga harus sebagai pemiliknya meneruskan terah ini, terahnya burung ini gitu. Nah, ini Om kan selain ternak kenari, ada lagi Om ternakan-ternakan yang lain gitu Om? Coba murai gitu apa Om? Ada, murai ada satu pasang, cuman yang lagi disiapkan ada lagi satu pasang lagi. Huamei ada sepasang. Black Throat, saya nyatuin satu family kayak burung-burung Black Throat, sanger sama kenari, saya satuin, saya iseng aja gitu. Ada juga ini Zebra Fin sama emprit Jepang,
Ini buat hiasannya di rumah lucu-lucu gitu. Itu berarti kalau vitamin buat breeding juga ada Om? Ada PBF breeding. Saya bikin PBF breeding pertamanya. PBF breeding ini memang saya dulu dikasih tahu sama pemain ke Yorkshire, pemain lama lah, bahwa ternak kenari Yorkshire itu beda dengan ternak kenari biasa karena butuh suplemen yang mumpuni, pakan harus bagus, perawatan harus bagus. 3 hal itu harus ada. Nah, makanya saya bikin ini PBF Special Breeding. Ini komposisinya dari minyak gandum dan ramuan rahasianya PBF. Coba intinya dari minyak gandum sih. Berarti kalau misalkan ada temen nih yang mau pesan atau yang mau beli gitu Om, bisa langsung ke Om ya? Boleh langsung ke sini, boleh. Di Bukalapak juga kita buka PBF Special Breeding ada kalau yang dari jauh. Kalau dari Kerawang suka ngambil, ada juga diituin di pakai Bukalapak. Yang dari Tangerang pernah ngambil lewat Bukalapak juga. Bisa, Om, bisa. paling segitu aja Om ya. Oke. Wawancara dari saya. Mudah-mudahan Om kedepannya sukses juga Om. Amin, amin. Udah Om, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih. I'm awake. I got the sunrise in my face, empty space beside me in my